kita juga sempat dikejutkan dengan Iya. tahun kemarin ada beberapa anggota Satres Narkoba yang terlibat dengan masalah sabu. Ini kan belum putus nih, Bang. Iya, belum putusan Mas, ya masih bergulir di pengadilan ya. Tapi secara status bagaimana nih Bang Yopi? Kalau dari karena ini kan polisi, apakah statusnya masih tetap sebagai anggota polisi atau bagaimana? Oh, itu udah Tapi memang kita dikejutkan kemarin karena masalah balap liar juga yang akhirnya sampai muncul satu korban jiwa kan. Iya. Kebetulan pengemudi ojek online dan orang tua tunggal lagi. Iya. Jadi gimana nih Bang Yofi? Kemarin itu ya tanya kasat pun mereka belum menetapkan tersangka, Mas. Oh gitu. Tapi masih ada anak yang usia sekolah, usianya baru masuk SMP, tapi sudah ada di jalan dini hari. Iya. Para pembaca Batam Pos, hari ini kembali bersama saya Rian Agung dalam acara Cakap-Cakap Batam Pos. Hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai kriminalitas di Batam selama 2 bulan dari awal tahun 2025 ini, apa saja yang sudah terjadi di Batam. Bagaimanapun kriminalitas menjadi salah satu acuan bagaimana kota bisa maju dan berkembang di masa mendatang. Bersama saya ada Bang Yopi, kebetulan memang reporter Batam Pos yang ada di posnya di kriminal, di Polsek dan sekitarnya Polsek. Ya. Bang Yopi, jadi gimana nih Bang Yopi, selama 2 bulan di tahun 2025 ini apa saja sudah terjadi di Batam? Selama 2 bulan ini yang paling banyak itu kasus pencurian, Mas. Ya. Pembobolan. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perampokan. Yang terakhir diungkap polisi itu perampokan yang terjadi di Sembulang Rempang. Pelakunya ini ada 2 orang dan itu ada 9 rumah yang sudah dirampok. Ini memang dia seperti residivis begitu yang sudah terbiasa melakukan aksinya seperti mencuri, merampok dan kekerasan atau bagaimana? Atau memang dia memang warga baru yang ada di Batam? Dia tinggal di Batam, Mas. Tinggal di Pelita. Sengaja ke Rempang itu kan karena di sana sepi, Mas. Betul. Dan mayoritas orang di sana kan berkebun, bernelayan kan, meninggalkan rumahnya. Dan dalam perampokan itu dia melukai korbannya. Dia bawa parang. Yang terakhir itu dia melukai seorang lansia berusia hampir 60 tahun. Artinya ini tidak dilakukan dalam satu kali aksi? Enggak, Mas. 29 kali berulang dari Batam ke Rempang malam hari. Dalam kurun waktu 2 bulan? Atau memang sebelumnya sudah 2 bulan ini benar, 2 bulan ini benar. 2 bulan 9 kali aksi. 9 kali. Jadi kalau dari pihak yang berwajib sendiri seperti apa untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Ya kemarin setelah ditangkap, polisi pun mengimbau nih bagi masyarakat yang mungkin menjadi korban untuk segera melapor, Mas, sehingga ini bisa dicegah. Artinya tidak menutup kemungkinan masih ada aksi yang lain selain yang 9 ini. Kemungkinan masih ada, Mas. Cuman mungkin memang tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Makanya itu polisi mengimbau untuk segera melapor biar ini diantisipasi cepat, biar diselidiki, pelakunya ditangkap. Tapi kalau dari Polsek sendiri, Pak Yopi, untuk mengatasi kejahatan ini yang masuk dalam kejahatan jalanan. Ya. Ini apa aja upayanya untuk menangani hal seperti ini? Nah, tadi malam itu baru wawancara Kapolres nih, Mas, habis maghrib. Kapolres bilang selama menjelang Ramadan ini sampai Lebaran, setiap malam itu bakal ada personel khusus untuk patroli, pakaian preman. Nah, itu untuk mencegah kejahatan,
dan memberikan rasa aman dan nyaman selama Memang bulan tak bisa Ramadan ini. dipungkiri ya, kemarin baru tahun baru dan Natal ya, jadi Iya. banyak pendatang yang Pendatang. datang. Jadi memang masih situasi sini masih agak Nah, terbilang agak rawan. iya. Dan Kita biasanya juga akan menyongsong bulan Ramadan Iya. nih, Pak ya. dan biasanya menjelang Ramadan Lebaran ini kriminalitas pun bakalan meningkat, Mas. Termasuk kemarin ada kasus kasus penipuan para pencari kerja. Kan biasanya awal tahun itu banyak pendatang, Mas ya. Banyak Orang yang mau cari kerja. berbondong-bondong mencari kerja. Jadi Batam bisa dikatakan ini madu lah. Nah, mencari kerja. Nah, inilah dimanfaatkan dua orang wanita pelakunya Betul. untuk menipu para Wanita, pencari Mas. kerja ini. Wanita ya. Pelakunya wanita, Mas. Luar biasa. Luar kalau biasa, itu. masih muda lagi, Betul. 24 tahun. Dia meminta uang sekitar 700 sampai 1 juta Setiap korbannya. korbannya. Berarti total kerugian korban sampai 140 juta, Mas ya. Dengan estimasi sekitar 140 40 juta orang. kerugian keseluruhan korban. Dia itu mengaku sebagai HRD perusahaan di Muka Kuning PT Sumitomo. Sumitomo. Dia mengaku bisa meloloskan orang ini kerja. Oh gitu. Ini memang dia menjalankan aksinya secara random atau bagaimana nih? Di medsos, Mas, dia posting di medsos. Kalau siapa yang mau cari kerja silakan daftar, kemudian dia minta nomor WA. Setelah ditransfer uang, dia kasih baju training, baju biasa aja, Mas, untuk meyakinkan korbannya. Setelah itu ditagih-tagih, dia mengelak terus. Jadi korban sendiri tidak sampai berangkat ke PT ya? Enggak. Nah, terungkapnya itu korban pergi ke PT. Oh gitu. Nanya, gimana nih ada lowongan? Ternyata PT tersebut tidak pernah buka lowongan kerja sejak awal tahun. Tapi memang jumlah korban sendiri masih belum bisa dipastikan, berhenti di angka 140 orang ini ya? Sampai saat ini pengakuan pelaku nih, Mas, 140 orang yang uang yang mereka makan. Tapi polisi masih membuka Masih. kemungkinan masih ada lagi. Benar. korban. Termasuk polisi menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak orang dalam untuk pihak perusahaan. Betul. Tapi sampai sekarang masih kasus ini artinya masih dalam tahap Penyelidikan. Dan ini pun setiap tahun kasusnya pasti ada. Iya, Iya. betul. Memang setelah masa tahun baru itu kan Batam selalu ramai dengan Pendatang, Mas ya. ingin mengubah nasib atau di Batam. Nanti kita juga akan dihadapkan pada waktu Idul Fitri. Iya. Selepas Idul Fitri pasti akan juga Batam akan didatangi. Ramai pendatang lagi. Jadi untuk mengantisipasi ini apa yang dipesankan Bapak Kapolres pada masyarakat? Untuk khusus pencarian kerja ini, Mas, modus pencarian kerja, penipuan modus pencarian kerja ini, pihak polisi minta kalau pendatang ini nih yang mencari kerja ini harus pastikan dulu ke pihak perusahaan apakah ada lowongan atau tidak. Kemudian jangan melalui calo gitu, Mas. Ini kan seperti calo nih, seperti itu, Mas. Bang Evi, selain modus penipuan pencakar ini, kalau terkait dengan kasus pencabulan bagaimana nih Pak Evi? Pencabulan Beberapa kali kayaknya di Batam ini marak nih ya. Tahun kemarin kayaknya marak nih. iya, tahun lalu sampai ratusan, Mas. Itu kasus yang paling banyak ditangani Polresta. Iya. Iya. Dan setiap tahun itu kasus pencabulan, khususnya pencabulan anak, meningkat setiap tahunnya, Mas. Dan terakhir ada yang menarik, ada kasus pencabulan yang dilaporkan warga Belian, Batam Kota ke Polsek, dan kasusnya itu selama setahun tidak ada kejelasan, Mas. Tidak ada kepastian hukum dari pihak kepolisian. Dan Bapak ini mencari keadilan nih buat anak. Saya sempat membaca berita itu terkait pencabulan. Ini kalau dari padahal saksi sudah ada ya? Saksi sudah ada. Keterangan anak berapa kali menyatakan bahwa terduga pelaku itu memang melakukan. Visum juga sudah dilakukan. Visum sudah dilakukan. Jadi apa yang kalau dari Bang Yogi yang dilakukan, apa yang dilakukan polisi sehingga sampai 1 tahun ini tidak ada kejelasan? Nah, kemarin pun kebetulan kan ini penyidik yang lama nih, Mas. Ya. Tuh, Kapolsek yang lama. Kemarin wawancara Kasat Reskrim pun mereka akan kembali gelar perkara nih.
pas ditanyakan apa sih kendalanya sampai setahun gitu. Dan mereka menyatakan, polisi menyatakan kalau terkendala keterangan saksi-saksi, Mas. Seperti Keterangan saksi. hari ini Kendalanya di kemungkinan keterangan akan saksi. digelar perkara lagi. Oh gitu. Tapi ada kemungkinan tidak kasus ini justru akan mental kembali atau bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan dari omongan polisi Kasat kemarin, ada keyakinan sih kalau kasus ini bakal tetap lanjut sesuai dengan laporan Karena jangan sampai Batam ini kan dikenal sebagai kota ramah anak di beberapa Iya, tahun yang benar. lalu. Jangan sampai Batam artinya gelar itu pun lepas dari Batam. Dan kasus pencabulan anak ini kan sebenarnya lebih itu, Mas ya, lebih gampang bagi polisi untuk membuktikan karena hasil visum dan keterangan anak. Karena keterangan anak itu tidak mungkin seperti orang dewasa berbohong-bohong, berbelit-belit Tapi gitu, Mas. sebenarnya agak susah juga sih. Oh, Kalau gitu, Mas. anak terkadang korban ini cenderung untuk menutupi. Menutupi. Nah ini sepertinya polisi mungkin juga harus bekerja sama dengan psikolog Iya. membuka ini. Saksi ahli juga mungkin, Mas ya. Takutnya kan itu sampai terlambat. Baru anaknya baru mau berbicara. Ini sampai setahun, Mas. Kita bergeser sedikit Bang Yopi. Ya. Selain pencabulan anak, Batam juga tiap tahun ini disibukkan dengan masalah narkotika. Narkoba. Apa aja nih Bang Yopi di awal? Nah, itu kemarin ada wawancara dari Kasat Narkoba, Mas. Dalam 2 bulan ini ya, ada 17 kasus kasus narkoba yang ditangani Satres Narkoba Polresta Barelang. Tapi itu terbagi dalam beberapa kategori ya. Kategori sabu, ganja, sama liquid yang mengandung narkotika atau obat keras gitu, Mas. Yang ini ya apa ya macam Lagi tren sekarang liquid, itu. atau Rokok itu rokok elektrik. Oh itu sudah masuk? Udah masuk, Mas. Itu ditegah di bandara, mau dibawa keluar Batam. Dari 17 kasus itu ada 17 orang tersangka, terdiri 16 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk barang bukti yang disita itu untuk sabu 10,8 kg. Masih banyak, Mas, 2 bulan. Banget. 10 kilo. Nominalnya udah nampak. Kemudian ganja kering 823 gram dan liquid itu 2,3 mg. Artinya ini kasus yang terus-menerus terjadi ya. Kalau sabu, Mas, masuk itulah setiap tahun itu Batam ini jadi Artinya jalur Batam paling memang favorit jadi lah. pintu masuk. Dan Tapi memang itu hanya transit, Batam sebagai kota transit, atau dia barang itu akan tetap di Batam atau akan dibawa lagi? yang tahun ini akan dibawa lagi, Mas. Itu ditegah di bandara. Gitu. Ada penegahan di bandara yang mau dibawa ke Jakarta. Jakarta sama Samarinda. Dari 17 ya Bang Nebi? 17. 17 orang ini memang dia untuk narkotika yang dibawa ini hanya sabu, ganja, dan yang liquid ya? Iya, liquid. Ini memang orang Batam yang menjalankan usaha ini secara rutin atau dari luar Batam? Kebanyakan dari luar Batam, Mas. Bukan orang Batam, Mas ya. Iya. Dia datang ke sini diupah, ditugasi untuk membawa barang ini ke luar daerah, khusus sabu ya. Artinya dia mungkin bekerja sama dengan pihak lain untuk mendatangkan ya? Iya, benar. Dan rata-rata itu Mas, temannya. Dia manfaatkan temannya, bahkan keluarganya. Ada juga kemarin penegahan di Bea Cukai, itu pelajar asal Aceh. Ini berarti otaknya belum tertangkap ya? Belum, Mas. Artinya ini kan masih kaki tangan lah. Kaki tangan. Masih anggotanya. Artinya yang memang kurir lah. Bisa yang satu kurir kasus lah. Udah terungkap, Mas, yang punya barang di sini ya. Cuma kan yang pemasuknya dari, biasanya nih sabun ini kan dari Malaysia nih, Mas. Iya. Yang pemasuknya belum terungkap oleh pihak kepolisian. Karena kemungkinan masih di Malaysia sana. Tambah satu lagi Bang Yopi, yang terkait sabu juga. Sepertinya kan kita juga sempat dikejutkan dengan tahun kemarin ada beberapa
anggota Satres Narkoba yang Mm-mm. terlibat dengan masalah sabu. Mm-mm. Ini kan belum putus nih, Bang. Ya, belum putusan Mas, ya, masih bergulir Belum. di pengadilan ya. Tapi secara status bagaimana nih Bang Yapi? Kalau dari karena ini kan polisi, apakah statusnya masih tetap sebagai anggota polisi atau bagaimana? Oh, itu udah dipecat Mas. Udah ya. Sudah dipecat, seluruh personel itu dipecat, Termasuk Kasat. termasuk Kasat. Cuma dari 11 kemarin ya, Iya. 11 itu sudah dipecat, itu keterangan dari Kabid Humas sebelumnya. Ada keterangan Tapi kan dari yang 11 itu masih muncul lagi. Ada lagi Pak polisi yang juga terjerat kasus narkotika. Oh, yang pemerasan Mas. Betul. Nah, pemerasan. Itu kasusnya pengguna narkotika setelah ditangkap terus dimintai uang, nggak sanggup nih bayarnya. Kemudian diminta yang oknum ini meminta yang ditangkap untuk mengambil pinjaman online melalui identitas yang ditangkap tersebut. Akhirnya terkuak setelah yang korban ini melapor ke Propam Polda Kepri. Harusnya ini jadi itu udah dipecat juga Mas. Ya, harusnya tetap ini jadi perhatian utama dari pihak kepolisian juga. Ya, mencoreng masyarakat ini kan bergantung pada pihak polisi untuk keamanan kenyamanan. Harusnya juga dari pihak kepolisian bisa menertibkan anggota-anggotanya mungkin yang memang terbilang nakal, suka bermain seperti itu. Benar. Tapi ke depan masih ada nggak bagi pihak program dari pihak polisi untuk terkait dengan masalah narkoba, peredaran narkoba baik itu masuk ataupun yang akan dibawa keluar ini untuk penegahannya seperti apa? Nah, untuk penegahan mungkin dari jalur masuk itu bukan hanya kepolisian Mas ya, mungkin dari bea cukai juga. Terakhir dari seperti di bandara itu kan terdeteksi dari mesin X-ray Mas yang dijaga petugas BC ya, petugas bea cukai. Nah, dari kepala BC sendiri mengakui memang mereka memperketat pengawasan barang, pemeriksaan barang keluar dari Batam ini. Dan X-ray yang di bandar di mana Bang Yapi? Karena setahu saya terakhir saya waktu ke luar kota itu untuk masuk itu kan sudah enggak, itu langsung ke barang di apa Mas ya, di dalam untuk barang waktu setelah check in ya. Check in itu untuk penumpang di atas kan. Nah, seperti itu Mas. Artinya tetap proses pengawasan barang keluar masuk itu tetap berjalan seperti biasa ya. Awalnya pun saya bingung Mas waktu masuk bandara kan. Loh, ini banyak orang bawa sabu kayak gini nih gitu kan. Iya, betul. Ternyata emang banyak. Buktinya banyak tegahan Mas kan, dan kepala BC pun menegaskan walaupun seperti itu ya pengawasan memang tetap ditingkatkan. Jadi banyak setelah kita bicara dari kriminalitas jalanan, terus ada proses ada pencabulan, ada juga masalah narkoba, apalagi nih kira-kira yang menjadi perhatian utama bagi para penegak hukum di awal tahun 2020. Yang terakhir ini balap liar itu Mas. Balap liar. Dan itu termasuk pencegahan dari Kapolres tadi. Ada patroli khusus malam berpakaian preman. Tapi memang kita dikejutkan kemarin karena masalah balap liar juga yang akhirnya sampai muncul satu korban jiwa kan. Iya. Kebetulan pengemudi ojek online dan orang tua tunggal lagi. Iya. Jadi gimana nih Bang Yofi? Kemarin itu ya tanya Kasat pun mereka belum menetapkan tersangka Mas. Oh gitu. Memang statusnya masih itu kan memang masih remaja. Masih remaja, anak sekolah itu Mas. Alasan polisi sampai sekarang masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sudah berapa hari? Udah 3 minggu lah itu Mas. 3 minggu lebih lah. 3 minggu. Artinya tetap dari keluarga korban itu kan pasti meminta, ya jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan dong. Mungkin itu harus kita desak Mas. Dari pihak kepolisian ngomong seperti apa gitu. Iya. Ya, mungkin itu tugas bagi kita juga untuk mengawasi jalannya kasus supaya tidak ada lagi korban-korban yang muncul akibat balap liar. Tapi beberapa hari ini udah gencar Mas, lantas. Ada beberapa sentra-sentra balap liar di Batam ini. Salah satunya mungkin di mana? Simanggara, tempat kejadian tabrakan itu. Terus ada juga di belakang legenda Simpang Helm. Simpang Helm Mas.
Tapi kalau yang Simpang Helam kebetulan itu jalur saya lewat tiap malam. Pulang kerja pasti lewat situ. Sering nemuin Mas ya? Dulu sering, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Nah, sekarang sesekali. Paling akhir pekan banyak ya Mas ya? Kebetulan enggak? Enggak ya? Udah Kebetulan pindah enggak. hari ya? Pindah hari. Oh pindah hari. Jadi mungkin ini pesan mungkin buat para penegak hukum. Mungkin ketika yang di Simpang Kara ditertibkan, mereka larinya ke belakang. Nah itu juga Mas yang dikeluhin polisi. Ini kucing-kucingan. Hmm. Setelah mereka datang, bubar nih. Hmm. Pas polisi pergi, balik lagi. Hmm. Nah, kemarin nanya, kenapa Pak nggak di standby-kan anggota di situ? Nah, alasannya keterbatasan personel. Satu mungkin keterbatasan personel, yang kedua mungkin juga anggarannya besar. Jadi Nah, kepolisian mungkin- sendiri juga harus menyiapkan anggaran khusus. Tapi ada nggak misalnya mungkin dari pihak kepolisian punya cara-cara preventif untuk mencegah munculnya balap liar, maraknya balap liar? Ya itu Jadi, tadi sih balap Mas. liar mungkin bisa, artinya mungkin ada proses sosialisasi atau pembelajaran. Udah sering, Mas. Sekolah. Saya lihat pun kegiatan polisi khususnya lantas ya. Mereka punya kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Dalam pas menjadi pembina upacara itu, disampaikan ke siswa-siswa mengenai bahayanya balap liar ini. Kemudian kejahatan-kejahatan, apa efeknya, efek negatif dari balap liar itu sendiri sudah disampaikan. Dan mereka minta pun pengawasan dari orang tua nih Mas. Jangan hanya dari pihak polisian saja. Pihak orang tua mungkin dibatasi anak keluar jam keluar malam, tidak menggunakan knalpot Nah, brong. ini juga yang menjadi satu perhatian kita ya. Seringkali ketika saya pulang malam itu melihat aksi balap liar ini, kebut-kebutan di jalan ini. Kebetulan ini yang pelakunya bukan dari istilahnya orang dewasa, tidak. Anak-anak Yang sering masih. nampak itu justru anak-anak di kisaran SMP dan mungkin di awal-awal masuk SMA. Iya. Masih Nah, itu kan sangat remaja. miris. Di jam pulang saya itu jam 1 malam. Tapi masih ada anak yang usia sekolah, usianya baru masuk SMA, SMP. Tapi sudah ada di jalan dini hari. Iya. Nah itu Mas, tadi permintaan dari polisi ya, Iya. pengawasan dari orang tua. Karena polisi pun serba salah Mas. Pas nangkap, dipukul salah, diapain salah kalau masih anak-anak. Ya, paling penindakan untuk efek jerahnya ya ditilang. Kemudian bagi yang pelajar, orang tuanya dipanggil atau gurunya. Tapi dengan semakin berulang dan berulangnya terus kejadian ini, artinya penindakan yang dilakukan mungkin butuh yang lebih represif. Ya mungkin lebih tegas Mas ya. Ya, harus lebih tegas lagi, lebih represif lagi. Mungkin juga dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Iya. Jadi tidak bisa mungkin ini sekedar usul saja, mungkin Iya, tidak iya. bisa juga hanya sekedar ditilang. Karena Ya, itu udah ditilang Mas. pun yang membayar pun juga orang tua. Orang tua ya. Si anak sendiri, si pelaku sendiri tidak akan merasa ini bahwa ini yang dilakukan itu Iya, salah. Ini berbahaya untuk kehidupannya. Iya. Tapi terakhir dari pernah ketemu Mas orang tua dari anak yang ditangkap Ya. trek-trekan itu, dan pengakuan ibu itu anaknya ini minta izin ke tempat temannya pergi makan malam tiba-tiba dan taunya ditangkap polisi di Simpang Kara lagi trek-trekan. Banyak akal juga Mas anak-anak sekarang. Ya, memang kita ada kelemahan satu mungkin di peran orang tua ya. Peran orang tua. Ini tetap butuh orang tua yang selalu melihat, mengawasi anak-anaknya. Pesan-pesan. Menjelang ini Pak, menjelang puasa dan Idul Fitri ini, apa upaya pihak polisian untuk menekan kriminalitas di Batam? Kemarin wawancara dari Kapolres, mereka akan meningkatkan patroli, kemudian penjagaan di objek vital Mas, bandara, tempat wisata, pelabuhan, tempat keramaian, mall gitu Mas. Dan patroli itu bukan hanya siang hari tapi malam hari juga Mas. Siang hari dan malam hari. Iya. Artinya butuh personel banyak juga. Iya. Mudah-mudahan semangat terus polisi kita Mas.
Apalagi mengenai masih ada kasus-kasus menarik yang bisa kita ulas di 2 bulan awal tahun 2025. 2 bulan ini narkoba udah, perampokan, Mas ya, balap liar, apa lagi ya? Itu aja sih, Mas. Memang itu yang masih marah di 2 bulan awal tahun 2025. Paling polisi sendiri melakukan Ramadan ini melakukan pengecekan harga dan stok sembako, Mas, menjelang mengantisipasi penimbunan kelonjakan harga, Mas ya. Karena kemungkinan itu ada oknum yang memanfaatkan ini, Mas. Barang ditimbun terus harganya naik. Betul, baru dijual. Setiap tahun itu berulang juga itu. Iya, baru dijual gitu. Dan biasanya memang mereka menunggu harga itu agak turun, mereka simpan, baru ketika di menjelang hari Ramadan, Lebaran baru dijual. Hari raya itu pasti harga mesti sedikit banyak pasti melonjak kan, kayak kebutuhan kan, banyaknya kebutuhan nanti akan melonjak baru mereka lepas. Cuman kalau dari info dari pihak kepolisian ini bagaimana menengok terkait dengan bahan pokok ya? Sejauh ini masih stabil, Mas. Harga stok pun ada. Terakhir pengecekan dari polisi seperti itu, Mas. Tapi mungkin yang perlu diwaspadai ada beberapa kemarin ada salah satu berita kemarin di Batam Pos yang terbit. Kebutuhan beras Batam itu stok bahan pangan di Batam beras hanya tersisa 3-4 bulan. Terus Ini yang perlu jadi acuan juga. Jadi acuan, Mas ya. Bagaimanapun juga karena beras itu kan bahan pokok utama. Iya. Memang Bulog sendiri sedang mencari solusi. Ya, mudah-mudahan ini cepat diatasi, Mas. Ya. Tapi kalau ini tidak dipantau dengan serius, bisa jadi akan muncul masalah ya, baru. Masalah baru. Nampok lagi ntar. Bahaya, Mas kan? Betul. Karena ini masalah pangan. Masalah perut. Kalau masalah perut itu bahaya, Mas. Oke, baik, terima kasih Oke, banyak. sama-sama, Mas Rian. Para pembaca Batam Pos, berikut bincang-bincang kita dengan salah satu reporter kami di lapangan terkait kriminalitas selama 2 bulan di Batam. Jangan lupa tetap baca-baca harian Batam Pos, juga ikuti berita-berita yang ada di batampos.co.id. Jangan lupa, apalagi Bang Yofi, Instagram di medsos Batam Pos, di Instagram, di Facebook, X, di TikTok, sama Facebook, Mas. Sama satu lagi media Batam Pos digital. Digital, bisa berlangganan ya. Oke, terima kasih. Salam. Bagus closingnya terakhir.